ngadain challenge siapa yang bisa buat, catatan ngaji paling bagus, paling keren, ya bagus dari segi catatannya, bagus desainnya, bagus cara postingnya, terserah dah bebas. Pokoknya nanti, panitia menilai siapa yang paling bagus, itu akan mendapatkan hadiah eksklusif dari kami. Apa aja tuh Mbak hadiahnya? Buku ada, hadiah notes juga ada, hadiah kitab insyaallah juga ada. Jadi, rugi banget nih teman-teman bisa ngaji gratisan, terus nggak nyatet, dan agak rugi juga sih, udah punya catatan tapi catatannya nggak diposting, nggak disebarkan, niat nasrul ilmi, nanti kalau beruntung dapat hadiah dari kami. Teman-teman juga boleh ngeposting apa, ngeposting catatan ngajinya itu nggak harus di-feed kok, boleh di story. Maksud saya di story IG dengan nge-tag akun Kopdar sama akun pemateri juga boleh. Nggak harus di-feed karena mungkin ada di antara sebagian teman-teman yang, khawatir feed-nya itu berantakan, karena mungkin feed-nya itu sudah diatur sedemikian rupa, nggak apa-apa di-posting di story aja, ya. Jadi ditunggu challenge-nya. Dari malam ini sampai pertemuan besok malam juga, catatannya yang terbaik akan mendapatkan hadiah eksklusif dari kami. Oke, kita mulai aja Pak ya Mbak Un ya. Mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan walaupun secara virtual, semoga tidak mengurangi keberkahan, dipertemukan dalam, rutinitas bulanan Kopdar, yaitu ngaji Kopdar, ngaji bulanan yang pada bulan ini, temanya kita ngambil tema parenting gitu ya. Dan pada bulan ini teman-teman kita ngajinya 2 sesi aja. Jadi kalau kayak bulan-bulan sebelumnya kita ngaji 1 bulan itu 4 sesi, untuk bulan ini kita ngajinya 2 sesi aja. Nah, di sesi pertama kita di sini menghadirkan Ummah ya. Jadi, kalau walaupun saya pribadi sering manggil Mbak Uun, Mbak Nurun, tetapi beliau ini lebih famous di luaran sana dengan panggilan Ummah gitu ya. Jadi kalau udah Ummah biasanya secara auto pikiran yang muncul itu langsung Ummah Nurun gitu. Nah, beliau ada saat ini menjabat sebagai salah satu dewan pengasuh di Pondok Pesantren Sofia, sekaligus pendiri ya, insya Allah memang sekaligus pendiri bersama Ustadz, bersama suaminya. Keren sekali beliau, masih muda tapi sudah berhasil mendirikan pesantren dan sederet prestasi lain yang tidak mungkin disebutkan satu-satu. Beliau adalah salah satu senior panutan saya. Nah, di fikih parenting ini, judulnya ini agak menggelitik gitu loh. Adakah fikih parenting dalam Islam? Jadi kayak emang iya Islam juga membahas tentang parenting. Ini sebenarnya kayak nantangin gitu loh teman-teman. Kayak yang karena judulnya parenting, karena istilahnya pakai Inggris, masa Islam juga membahas tentang itu gitu loh. Dan ini menarik sekali untuk dibahas dan juga untuk didengarkan karena ayo kita patahkan bersama-sama pertanyaan ini. Emang di Islam ada fikih parenting gitu. Ayo kita buktikan bahwa Islam itu ada, bahkan lebih dulu memberikan concern terhadap parenting jauh sebelum teori-teori barat misalnya. Tapi saya ini hanya hipotesa aja ya. Nanti teman-teman bisa menggali ilmu sebanyak-banyaknya dari Ummah ya, dari Mbak Nurun Sariah, dari Ustazah Nurun Sariah. Salawat dan salam, marilah kita bersama-sama haturkan kepada Rasulullah, Nabi kita, kekasih kita yang syafaatnya kita harapkan kelak di hari kiamat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekaligus ucapan bangga kepada seluruh teman-teman panitia Kopdar yang atas kerjasamanya
atas antusiasme yang teman-teman miliki, eee, semoga terus istiqomah mengadakan pengajian kopdar setiap bulannya ini loh. Jadi karena makin ke belakang saya yakin tantangannya makin berat, tapi semoga teman-teman kopdar, khususnya panitia, bisa lebih tangguh lagi, tetap lebih semangat, dan ide-idenya makin seger. Dan untuk peserta, besar harapan saya juga peserta bulan ini bolehlah pesertanya masih sedikit, tapi semoga bulan-bulan berikutnya pesertanya makin antusias lagi, makin banyak, dan dan motivasi-motivasi positif yang kita miliki selama ini, yaitu nasrul ilmi, seluas-luasnya itu bisa terwujud. Jadi uh, semoga kopdar ini jadi wadah simbiosis mutualisme di antara kita gitu. Nah, langsung saja biar nggak terlalu panjang. Tadi saya sudah sedikit ya menyinggung profilnya Ummah ini. Jadi dari saking banyaknya yang harus disampaikan, saya sampai nggak tahu apa yang mau disampaikan gitu. Tapi insya Allah Ummah ini udah cukup ini ya, famous ya di media sosial. Teman-teman juga kalau penasaran siapa Ummah ini, mungkin ada yang belum kenal, bisa langsung berkunjung ke akun media sosial beliau. Insya Allah di sana sudah menggambarkan siapa Ummah itu sebenarnya gitu. Langsung saja, biar nggak terlalu panjang juga saya ngomong, marilah kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca As-Sab'ul Masani, Suratul Fatihah, dengan harapan semoga pertemuan kita meskipun virtual tetap mendatangkan keberkahan dan manfaat untuk kita bersama. Ala hadhihi niyah wa likulli natin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman, siapkan catatan, buku catatan, siapkan juga pena. Ayo kita ngaji bareng-bareng. Fikih parenting, adakah dalam Islam? Kita ngaji langsung dari pakarnya ya, dari Ummah Nurun Syariah. Ummah dipersilahkan. Waktu sepuasnya Ummah. Baik, terima kasih Adik Nyai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan ini saya sedang menggerakkan PPT, tapi kayaknya nggak berubah ya di layar. Jadi ya biar sajalah, kita pakai yang biasa saja ini. Jadi teman-teman, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon maaf ini ada kemul ya di sini karena rada greges ini. Tapi saya selalu semangat insyaallah untuk mengaji buat teman-teman bersama-sama, semoga jadi wasilah baik untuk kita semua. Nah, ini materi malam hari ini adalah fikih parenting. Ketika saya awal membaca judulnya ya, itu awalnya saya terbayang soal bagaimana sih akhlak atau keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi untuk mendidik anak-anak cucunya dan para anak-anak kecil di sekitar beliau. Itu kita akan temukan banyak sekali hadis yang mengisahkan bagaimana laku Kanjeng Nabi dalam mengayomi, menyayangi, berlaku adil. Misalnya kalau kamu ngesun, mencium yang satu ya cium juga yang kedua, kalau kamu memberi pelukan yang satu, beri juga pelukan yang kedua, atau bagaimana beliau berdiri dari makom majelis tempat duduknya untuk menyambut putrinya Sayyidah Fatimah dan didudukkan di tempat beliau, cipika-cipiki. Nah, kemudian saat sholat juga digendong. Nah, itu banyak sekali keteladanan yang bisa kita contoh dari Kanjeng Nabi. Awalnya saya mikir itu. Lambat laun saya lihat lagi nih judulnya, kok fikih parenting ya, oh berarti ini berkenaan dengan hal praktis.
Nah, ini masuk nih, masuk ke slide berikutnya. Sebelumnya kita akan, tahu dulu ini kurang gede ya layarnya ya saya ya? Nah, semoga kelihatan ya, kalau nggak kelihatan dimiringkan gitu, guys. Parenting itu apa? Parenting itu dari beberapa jurnal dan bacaan yang bisa kita temukan adalah aktivitas mengasuh, singkatnya begitu. Mengembangkan, mendidik, bukan sekedar menyangkut siapa yang melakukan. Kalau ngomongkan siapa yang melakukan, justru yang dipanggil dalam Tarbiyatul Aulad dalam Al-Quran itu kan Luqman ya. Kita tahu, ya bunayya itu kan yang dipanggil si bapak gitu. Jadi, sakjane ketika Al-Ummum Madrasatul Ula itu jangan dibaca sebagian dan menganggap itu hatam gitu. Harus disandingkan juga dengan dalil Qur'aninya yang memanggil Luqman dalam mengajarkan anaknya, utamanya untuk asas, ketauhidan. Jadi bukan hanya soal siapa yang melakukan, tapi soal aktivitas mengembangkan dan mendidik itu sendiri. Jadi apapun yang maslahat untuk anak-anak dalam hal pengembangan diri dan pendidikan, itu perlu diasuh, perlu diterapkan oleh siapapun. Gak kudu ibunya dan gak kudu bapaknya. Siapa yang capable, siapa yang mampu, siapa yang sabar, siapa yang punya kemampuan, kapasitas, ya dia yang berikan. Gak selalu ya ibu itu sabar ngomong anak. Ada juga, ini karena saya juga berada di dalam kondisi rumah tangga dengan anak 2, jadi, berdasarkan pengalaman kami ya gitu gantian. Misalnya kesabaran ibu sedang habis, nih aku kalau tak lanjutkan nih bisa marah-marah gitu, serahkan dulu sama ayahnya. Begitu kan bapak kalau lagi, wah kayaknya nggak bisa ini, tak lanjutkan bisa mudarat nanti buat anaknya, serahkan ibunya. Jadi, apa aktivitas berupa pengembangan dan pendidikan itu dilakukan bersama, bukan hanya sekedar menyangkut siapa yang melakukan. Dan kita perlu membedakan ya antara tugas biologis dan non biologis. Seperti misalnya menyusui. Nah, ini nggak punya kan, bapak itu payudara nggak punya. Tapi sekarang di akhir-akhir ini sudah mulai apa tuh, dimunculkan tuh ke permukaan supaya bapak tahu juga rasanya mengasihi, memberi ASI kepada anak. Ada tuh alatnya yang bisa ditempel di dadanya bapak supaya bapak bisa merasakan vibes-nya menyusui itu seperti apa sih, kelekatan antara ibu dan anak itu sekarang mulai banyak dilakukan gitu. Kemudian keyakinan dan tujuan dalam pengasuhan dipengaruhi oleh harapan masyarakat atau budaya setempat. Jadi, mmm, ini sebenarnya berhubungan dengan kesepakatan antara suami dan istri atau bapak dan ibunya untuk menjadikan visi kita, bapak ibu ini, maunya anak kita itu seperti apa sih? Ah, iki penting untuk dibicarakan bersama dua-duanya. Jadi anak itu manusia ya, anak itu manusia. Wedhus saja kita, kambing, sapi itu kita pikirkan kan. Saya itu punya santri di sini yang, ngerumat kambing kambing pondok ya. Dia itu karena terbiasa ngaritkan kambingnya, nggak tega kalau kambingnya tuh makan, rumput liar di sekitar pondok. Katanya dia, "Pun kulo biasa napa ngerambanaken pun biasa kula aritaken karena saya sudah biasa ngarit, Mi, jadi saya ndak tega kalau kambing itu makan makanan yang liar." Itu sekelas kambing ya, jadi diperhatikan tumbuh kembangnya supaya sehat, supaya nanti, beranak pinak lancar dan seterusnya. Nah, ini anak manusia, jadi nggak menjadi menjadi orang tua itu tidak sama dengan memiliki anak. Tidak mesti orang yang punya anak mesti iso dadi orang tua. Makanya kita sepanjang hayat itu senantiasa menjadi pembelajar dan tujuan kita nanti proyeksikan anak ini, inginnya bagaimana sih? Nah, itu penting untuk dibicarakan bersama karena tujuan itu dipengaruhi oleh harapan masyarakat dan budaya setempat. Jadi banyak itu, omongan-omongan, sound-sound atau voice-voice di sekitar kita yang, kadang mengganggu, visi orang tua untuk mensupport anaknya, kadang juga memotivasi. Misalnya ya, budaya atau lingkungan setempat, harapan masyarakat anaknya ini
ranking di sekolahan atau anaknya ini mendapatkan pekerjaan yang mapan. Jadi menurut budaya setempat kesuksesan itu dinilai dengan indikator A, B, C, D. Nah, indikator-indikator ini kan mempengaruhi bagaimana orang tua akan, melakukan pola asuh dengan cara-cara tertentu, bagi anaknya kan. Nah, ini jangan sampai, eee, tidak mempertimbangkan kemaslahatan anak. Misalnya, waktu anak saya yang pertama itu dulu TK ya, di sekitar rumah saya ini ada les piano buat anak TK, ada les piano, les mewarnai, les menyanyi, wes lengkap pokoknya. Nah itu, eee eee, tugas orang tua adalah membantu anak untuk menemukan passion-nya di mana. Jadi, kita menghindari untuk memaksakan egoisme orang tua supaya anak kita multi talent terus dimiluno, les gitu. Saya jadi ingat ya, anak saya itu kakak ini, ditawari les, pernah waktu itu saya tanya, "Kakak, kamu, pelajaran yang di antara pelajaran sekolah yang kamu senangi, mana yang menurutmu paling kamu bagus nilainya?" Dia bilang matematika, mau Uma leskan matematika. Nah itu temanku komen, "Lah bener yang dileskan itu yang dia kurang bisa dong, kok yang dileskan malah yang udah bisa." Nah, menurut saya dengan memberi dia support untuk mendalami sesuatu yang memang dia bagus, melakukan itu bagiku, lebih baik dan tidak buang-buang uang gitu. Jadi, saya tawarkan itu, "Piye Kak, les matematika?" Nah, waktu ayahnya nanya, dia merasa bahwa dengan sekolahnya dari pagi, lalu dia ada ngaji Quran, TPQ, lah kalau ditambah les, aku nanti waktu mainku kapan dan seterusnya. Nah, ini penting untuk kita dialogkan juga bersama anak kalau anaknya sudah bisa diajak berdialog gitu. Nah, kalau belum bisa, maka ya suami istri kudu musyawarah untuk, nah besok anak ini gimana? Kita mau mendidik ala apa? Misalnya anaknya bawa gelas isinya air, gelasnya dari beling, itu inget banget saya waktu anak saya umur 2 tahun. "Loh, Nay, kok boleh bawa gelas beling, nanti pecah." Nah, itu kan banyak tuh nenek-nenek, ibu-ibu komen begitu. Nah, ini kalau tidak suami istrinya sama-sama, apa, kuat untuk berkomitmen, ya kita kita cara kita adalah seperti ini, itu akan bingung dalam mengasuh gitu. Engko sing A ngomong ngono melok ngono, yang B ngomong gini melok gini gitu. Itu ya. Kemudian, takrif atau definisi selanjutnya. Sebentar, mau bukakan toples jajan dulu, guys. Tutup pintunya. Bisa. Definisi yang kedua adalah parenting itu segala tindakan yang menjadi bagian dalam proses interaksi yang berlangsung terus-menerus. Ini kenapa yang penting-penting saya merah-merahi untuk pengingat bahwa parenting itu proses interaksi ya. Yang terus-menerus. Yang namanya proses itu kan berkelanjutan, terus-menerus. Jadi kalau ditanya, "Kamu sukses ya mendidik anakmu?" Itu belum tentu. Karena mengasuh itu kalau saya tuh ditanya, kapan sih orang tua dibilang sukses mendidik anak? Apakah kan ketika anaknya sudah bisa ini, sudah bisa itu? Ya nanti kalau anaknya berhasil masuk surga, jadi orang soleh, itu baru sukses gitu. Jadi nanti hakimnya itu ya Tuhan gitu penilainya. Belum tentu, di dunia ya mata-mata manusia menilai ya seperti itu ya. Jadi kalau dibilang bahwa parenting adalah satu proses interaksi, maka butuh koneksi antara orang tua dengan anak. Sekarang ini zaman badan dekat, interaksi jauh. Karena ada gadget, di rumah ada gadget, di sekolah mereka, main sama teman-temannya. Jangan sampai, minim interaksi walaupun satu atap, tapi dewe-dewe gitu. Maka, kalau katanya Bang Haji Roma, santai itu sediakan 1 kali dalam seminggu itu ya betul juga gitu. Dalam indeks ketahanan keluarga, kan ada itu IKK ya, satu keluarga itu disebut punya daya tahan atau tidak, salah satu indikatornya itu adalah, apakah keluarga ini melakukan tamasya atau rekreasi keluarga atau tidak. Itu salah satu indikatornya. Jadi bukan buang-buang uang
berekreasi itu, ya tergantung kita lah apakah kita rekreasinya over budget atau enggak, yang penting quality di sana, proses interaksi di sana ya, dan terus-menerus. Karena, aku ini sudah ahli, mengasuh anak misalnya, karena anak saya sudah 3, anak keempat iya sama aja, belum ndak sama gitu. Karena karakter anak pertama pun tidak sama dengan anak kedua ndak sama dengan anak ketiga, walaupun satu rahim, rahimnya ibu. Maka dari itu, yang namanya proses interaksi yang berlangsung terus-menerus ini, berarti sama dengan kita ini sebagai orang tua yang akan terus-menerus belajar menjadi orang tua. Walaupun sudah pernah jadi orang tuanya anak pertama, kita tetap belajar nih, oh anak kedua perlakuannya tentu beda dengan anak yang pertama, karena karakter anaknya juga berbeda gitu. Jadi gak ono iku ahli dalam parenting sebenarnya nggak ada. Begitupun, bagaimana sih, parenting yang ideal? Yang ideal itu yang sesuai dengan keluarga kita, yang ideal itu yang sesuai dengan karakter anak-anak kita masing-masing. Misalnya saya bisa mengajak diskusi anak saya ketika dia berusia 3 tahun misalnya. Nah, belum tentu itu bisa diterapkan ke anak yang lainnya. Ketika itu diterapkan ke anak yang lainnya lalu gagal, orang tua akan merasa, "Kok anakku bodoh ya, nggak kayak anaknya si A, si B, si C." Nah, itu kan akhirnya bukan lalu memotivasi, tapi menjadikan, motivasi orang tua turun karena akhirnya membandingkan. Jadi, satu model pengasuhan itu ndak bisa serta-merta diterapkan kepada keluarga lain dan kalau itu gagal dianggap, buruk gitu, anaknya atau orang tuanya gagal berarti aku atau anakku yang ora cetha atau ora apa, enggak. Karena memang different karakter ya, 2 keluarga itu beda karakternya, ya beda cekelane gitu. Nah, dan mempengaruhi bukan hanya bagi anak tapi juga bagi orang tua ini. Menjadi orang tua itu sebenarnya kita banyak belajar dari anak. Misalnya dulu yang nggak suka anak kecil, tahu-tahu datang saya merasakan perubahannya dalam diri saya itu ya. Dulu saya nggak suka sama anak kecil tuh, kayak menurutku merepotkan gitu, tahu-tahu datang, "Apalah, ngerusuh lah," gitu. Tapi ketika saya punya anak, terus dia datang lari ke saya hanya untuk memberitahu bahwa dia menemukan batu yang bentuknya love. Wes itu aja, iya itu aja. Ya aku berarti itu aku terbentuk dan terlatih untuk sabar gitu loh, menghadapi dunia anak yang memang sangat ringan, santai, light, ceria, cheerful, nggak ada beban gitu. Kadang kita, tumbuh waras ketika kita sama dunia mereka, itu perlu juga kadang-kadang ya. Dan tindakan ini dilakukan oleh orang dewasa pada anak-anak yang dilakukan sejak awal dilahirkan hingga dewasa dalam rangka melindungi. Orang tua, parenting tugasnya melindungi. Kalau di dalam Islam itu, wilayah kan, wali adalah sama, wilayah-wilayah itu maknanya an-nusrah wal mahabbah. Jadi wali itu bukan penguasanya anak, walaupun, siapa yang punya hak kuasa atas anak ini, misalnya bunyinya gitu ya. Tapi makna wali sesungguhnya bukan menguasai, sehingga kalau dipahami menguasai nanti terjadi hal-hal yang tidak baik, semisal, perkawinan paksa, perjodohan paksa, dan seterusnya itu. Maka wali atau wilayah ini, wali murid, wali kelas, wali sembarang itu dimaknai sebagai nusra wal mahabbah. Nusra itu artinya penolong, membantu, mahabbah itu artinya cinta. Fungsi utama akar ruhnya wilayah atau menjadi seorang wali itu adalah mencurahkan kasih sayang, cinta, dan, pertolongan bagi anak. Menolong dia untuk menemukan jati dirinya, menolong dia untuk menemukan bakat minatnya, membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan kita yang selesaikan masalahnya. "Asuwi naleni sepatu, sini mama taliin." Itu ndak sabar, itu tidak membantu anak. Untuk menemukan dirinya gitu, nanti dia akan ketergantungan. Kalau dia ketergantungan, bapak ibunya ndak ada umur, kan kasihan anak ini, gitu ya. Nah, menuju kepada fikih parenting. Nah, ini yang saya bilang unik gitu ya, fikih parenting. Fikih sendiri itu kan, ilmu yang berhubungan dengan hal praktis, eee, ber eee,
sudahlah praktis, hubungannya dengan syariat juga dan, berkaitan juga dengan hal-hal yang, eee tafsili. Jadi misalnya, eee, tidak lagi tuh yang ada di kepala saya ketika menyusun materi ini, hal-hal yang sifatnya, akhlakul karimah gitu enggak, tapi yang bersifat apa sih, hukum-hukum yang bisa dibedah dalam hal pengasuhan. Sekurang-kurangnya aku menemukan Jirolu, Patmo, 6 itu, 7 hal ini ya. Nah, ini saya butuh untuk respon teman-teman di Jimit, mana yang mau kita bahas ini. Eee, kita punya waktu berapa ya, 30 menit lah, kan tidak mungkin ini bahas semua. Kalau bahas semua juga mungkin. Silakan chat di mana namanya, di chat box, mau dibahas yang mana ini. Kok itu dibuka, kita bahas yang itu, nanti kalau sudah bahas yang itu, bahas yang mana lagi, monggo. Saya manut teman-teman aja. Saya tunggu di chat ya. Yang pertama Ustazah ikut cari nih Mbak. Mendidik anak nakal. Nah, mendidik anak nakal. Apa yang harus orang tua lakukan saat anak nakal? Yang pertama, hindari labeling. Saat kita bertanya ya, menanyakan gitu, "Ya apa sih carane ngadepi anakku nakal banget?" Itu tanpa disengaja kita sedang melabeli anak kita. Itu usahakan untuk tidak dilakukan ya. Misalnya, diganti dengan, apa yang harus orang tua lakukan saat anak melakukan kesalahan berulang. Nah, itu kan lebih lebih jauh dari labeling. Karena melabeli itu adalah satu tahap yang sudah keliru dilakukan oleh orang tua sebelum dia ini, eee, menyembuhkan atau sebelum dia nge-fix masalahnya, dia udah nambahi dulu gitu, udahlah anaknya berperilaku, berulang dalam hal kesalahannya itu, ditambah lagi mamanya atau orang tuanya ini melabeli dia dengan kata nakal. Nah, ini dihindari. Jadi, jauhkan dari pikiran kita bahwa anakku apa, hal-hal yang label-label yang buruk itu ditinggalkan. Kita coba latih akal kita, pikiran kita untuk mengganti kata gantinya dengan yang lebih ramah. Iki penting, karena aksi kita, bagaimana kita ngasuh anak kita itu kan berangkat dari mindset kita. Lah kalau mindset kita nggak ditata, itu keluarnya juga tidak tertata gitu. Yang kedua adalah, kesalahan anak bersandar pada 3 hal. Jadi penting bagi orang tua untuk, mmm, fakir qobla an ta'zima ya, berpikir sebelum bertindak. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, ini kenapa? Gitu. Menurut penelitian setidaknya 3 ini faktornya. Kadang dia itu salah memahami, entah memahami perintah atau memahami, mimik wajah orang tuanya atau memahami situasinya gitu. Yang kedua, ada kalanya dia itu salah dalam menerapkan. Misalnya dia sudah paham nih, bahwa dia disuruh melakukan sesuatu A, tapi dia salah dalam melakukannya. Dikongkon, misalnya, "Tolong belikan telur Le." Budal anak itu ke telur, ternyata beli telurnya cuma satu, padahal ibunya maunya tukondok sekilo. Dia belinya cuma satu biji, itu kan dia paham perintahnya beli telur, tapi dia salah menerapkannya. Jadi, yang ketiga, atau dia memang sengaja melakukannya sebab dia punya jiwa pemberontak. Nah, yang ketiga ini mesti ada faktor lain yang, secara bertahap membuat anak itu berani frontal. Entah karena apa itu, butuh, cek lebih lanjut ya. Mungkin dengan kalau anaknya sudah bisa diajak dialog, nanya secara intim gitu heart to heart ke anaknya secara terbuka, dan itu pun kalau mau ngobrol sama anak, pastikan ya tipsnya ya, satu anaknya kenyang, sehingga dia konsentrasi gitu, pertama kenyang. Terus yang kedua, tidak ada hal-hal yang mendistract.
Misalnya sampean ngomong tapi TV-nya nyala, itu kan ke-distract. Kalaupun dia mau diajak ngomong tapi dia nonton TV, itu ngelarangnya jangan gini, "Dek, mama mau ngomong, bisa tolong ke sini sebentar nggak?" Gitu. Itu akan membuat anak merasa walaupun pakai kata tolong ya, bisa jadi anak itu merasa ganggu keasikannya lagi nonton TV. Jadi, kalau kita ingin melakukan satu hal yang melarang, atau meminta anak melakukan sesuatu, sementara dia ada kegiatan yang dilakukan, coba beri, eee, ukuran yang bisa dipatuhi bersama. Misalnya, "Dek, Uma mau ngomong, boleh nggak tolong ke sini sebentar? Tapi emang aku masih lihat TV, gimana kalau 5 menit lagi? 10 menit deh, Mah." Nah itu kan, satu kesepakatan. Atau misalnya gini, "Ma, ayo berangkat." Tunggu ya, tunggu ya, itu beban sekali buat anak-anak yang aktif ngalor ngidul main ke sana ke sini jungkir balik. Tapi kalau kita mengatakan, "Tunggu ya sampai jarumnya itu ke angka 6." Nah itu anak akan, fokus ke sana untuk memperhatikan, "Oh ya aku akan lanjut bermain sambil melihat jarum itu ke 6." Jadi berikan standar, jangan lempar kosongan, "Tunggu ya." Nunggu iki nunggu apa sejam apa sehari, nanti datang lagi tuh, "Ayo Ma, ayo Ma, ayo Ma," gitu aja. Tapi kalau kita punya standar untuk kita terapkan dan kita sepakati itu lebih efektif gitu, dan kita ndak repot. Nah, jadi kalau ada anak melakukan kesalahan dan itu berulang-ulang, coba orang tua pahami dulu akarnya, kenapa sebelum memberikan respon. Kalau Rasulullah bagaimana? Ini, saat itu Sayyid cucunya beliau, Hasan bin Ali, itu makan kurma, kurma sedekah. Nah, Rasulullah itu mengatakan, "Kih, kih," gitu, apa, "lepeh." Melepeh itu bahasa Indonesianya apa itu ya? Pokoknya dilepeh, "Ayo dilepeh dilepeh," gitu. "Apakah kamu tidak tahu bahwa kita ini ndak boleh makan, sedekah, barang sedekah?" Gitu. Jadi tidak langsung terus diwarai, nah ndak gitu. Jadi, memangnya anaknya paham, jadi kita cross check dulu, apakah kamu nggak ngerti kalau seperti ini? Nah, halus gitu ya. Itu teladan yang diberikan Kanjeng Nabi bahwa, dia cross check ulang gitu, meng-cross check ulang, cucunya ini paham nggak ya? Bukan langsung memarahi. Lalu, kata ulama juga, kalaupun kita mau memberikan hukuman, hukuman itu hendaklah yang mendidik, bukan menyiksa. Misalnya, saya pernah menemukan tulisan bagus saat itu ya, metode ini saya terapkan, tapi juga, netizen itu ada yang komentar kasihan, ada lagi yang komentar bagus, itu terserahlah, selalu akan ada komentar di sekitar kita. Waktu itu, metodenya begini, ketika anak melakukan kesalahan, apakah hukuman itu selalu buruk bagi anak? Enggak. Hukuman itu bisa dialih bahasakan menjadi konsekuensi atau akibat gitu. Dan, bisa dengan cara anak itu diberi kesempatan untuk memilih hukumannya sendiri atau akibat, perilakunya sendiri. Misalnya dia, lupa sholat duhur misalnya, main HP tok, misalnya diambil HP-nya kan, atau, nggak boleh main HP seminggu. Nah, kalau ini hukuman dari orang tua, eee, ya apakah itu efektif atau tidak, bisa mengetahuinya ya dengan kita lihat perilaku anak itu lagi. Tapi ada cara dengan misalnya anak ini diberi pilihan, "Oke, kamu tahu," dia pastikan anak itu tahu bahwa yang dilakukan itu salah, satu. Kalau dia tahu itu kelakuan itu salah, bagaimana supaya itu tidak berulang? "Ya wis, Ma, kalau itu berulang nanti aku akan melakukan satu, ndak nonton TV," atau apa, beri 3 pilihan itu. Jadi persilakan anak untuk memilih hukumannya sendiri. Sehingga ketika dia kok mengulangi lagi, itu bukan kita yang menghukum, tapi dia sedang melakukan tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Kayak gitu. Kemudian, nah ini, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Jadi, sebaik-baiknya perintah atau nasehat itu akan lebih efektif jika kita memberikan keteladanan atau ditunjukkan. "Sholat Kak, sholat Dek."
Nah, itu lebih efektif kalau ayo sholat, lihat orang tuanya sholat berjamaah bareng itu lebih efektif. Itu untuk apa namanya, mendidik anak nakal. Nah, tidak boleh dilabel ya. Sekarang kembali lagi ke menu kita. Mau nomor berapa? Kita tinggal Tadi ada yang minta poin terakhir katanya Uma. orang tua memukul anak. Oh, banyak ya di sini yang dipukul dan memukul. Orang tua memukul anak. Itu tadi, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, wali itu nusra wal mahabbah ya. Ada hadisnya, biasanya orang tua yang memukul anak itu, ini kasusnya gini, waktu itu saya dapat pertanyaan gini, ada bebek ya, tante-tante, dia tuh lihat keponakannya ini sering dipukuli sama orang tuanya. Begitu anak ini kan bibiknya ini kan kasihan gitu sama anaknya dan mau diselamatkan ya. Tapi ketika orang tuanya diajak berdialog, mereka mengatakan ya ini cara kami untuk takdib, untuk mendidik anak. Sering sekali memukul anak itu jadikan pembenarannya itu dengan alasan takdib ya. Kok dalilnya apa? Dalilnya biasanya ini, orang perintah sholat itu loh, dibolehkan memukul. Ini sama seperti perempuan ketika istri itu nusyus, boleh dipukul. Akhirnya terjadi dalam rumah tangga pukul memukul, begitupun anak kepada orang tua kepada anak pukul memukul. Nah, bagaimana sesungguhnya kita secara bijak dan holistik memahami ini syariat dalam syariat fikih ya. Ini dalilnya ini teman-teman. Perintahkanlah anak-anak untuk sholat sampai mereka pada usia saat mereka sampai pada usia 7. Ini ada yang mengatakan baru diperintah sholatnya usia 7. Ada yang mengatakan oh karena perintah sholatnya 7 berarti ngajarinnya sebelum 7. Ada yang bilang begitu. Terus dan saat mereka sampai usia 10 pukul karenanya. Nah, ini juga istilah ini ada yang mengatakan boleh dipukul itu baru kalau usia 10. Ada yang mengatakan karena itu gongnya 10 berarti batasnya usia 10 memukulnya itu, ada yang bilang begitu. Nah, syarahnya menyatakan bahwa konteks hadis ini adalah untuk irsyad wa ta'dib, untuk memberikan petunjuk tentang perintah sholat dan takdib untuk mengerjakan agar anaknya terbiasa mengerjakan sholat dan bukan kewajiban, sehingga jangan disalahpahami bahwa karena ada hadisnya kalau saya nggak pukul anak berarti saya menyalahi hadis dan saya tidak melakukan kewajiban. Itu keliru, yang benar gimana? Nah, ini ada beberapa catatan dari ulama. Satu, jika memukul anak ini, jika gudu memukul anak, gudu itu harus ya. Satu, dilakukan dalam rangka takdib yang jelas dampak perubahan positifnya. Maka kita lihat, kalau andai kata kita pukul, anak kita itu tambah moh kepada sholat, atau kepada apa yang kita takdibkan, nah itu berarti kan kiranya saya memukul ini hanya menyakiti saja, tidak ada potensi dia terdidik setelah saya memukul. Nah, ini nggak boleh. Jadi yang boleh itu kalau dengan memukul itu ada potensi dari takdib yang bisa tercapai. Anak ini hanya mau sholat kalau dipukul, misalnya gitu. Dan itu pun bisa terbaca gitu, potensi itu. Yang kedua, amr ini secara khusus dalam hal menegakkan sholat, sebagaimana tersurat dalam hadis. Maka ulama mencatat ini, berarti kalau untuk budal sekolah, apalagi misalnya dikongkon tuku gula gak gelem, atau main HP tok, atau keluar malam, nah itu ndak boleh. Memukul bagi ulama itu ya hanya di urusan sholat. Karena memukul itu nanti ada kaidahnya kita. Yang ketiga, hanya boleh dilakukan oleh orang tua. Ini ulama istilah. Gimana kalau dilakukan oleh guru ngajinya? Gimana kalau dilakukan oleh kiainya? Nah, ini pun ulama istilah. Ada yang mengatakan tidak boleh.
iki hanya boleh dilakukan orang tua. Dasarnya apa? Dasarnya orang tua dinilai atau dianggap tadi tuh sebagai wali yang mahabbahnya paling besar bagi anak daripada kiainya, daripada gurunya, gitu. Jadi landasannya adalah kemaslahatan anak. Yang keempat, jika dilakukan oleh tenaga pendidik, akibat tindakannya diperselisihkan oleh ulama. Tadi ya. 5, sebagian ulama hanya membolehkan jika dilakukan dengan tangan, bukan dengan benda lain seperti tongkat. Memukulnya pun nggak boleh sampai melukai anak. Sebenarnya kalau anak dipukul itu ya, yang terluka tuh hatinya. Jadi sedih, sedih. Apakah kesedihan itu membuat dia mau sholat? Kan kita perlu pikirkan itu. Nah, ini kaidahnya. Ana aslal madhari at-tahrimu. Asal dari perbuatan yang memudaratkan itu kan diharamkan. Segala sesuatu yang memudaratkan itu asalnya hukumnya haram. Memukul, berzina, membunuh, mencuri, semua hal yang memudaratkan orang lain ataupun diri sendiri itu hukum asalnya adalah haram. Sementara sesuatu yang manafik yang mempunyai potensi kemanfaatan itu asalnya adalah halal. Jadi kalau dianalogikan ya, yang berupa kemudaratan termasuk memukul itu asalnya diharamkan. Kalau dia mengandung manfaat dan dia itu dalam rangka takdib, maka dia itu hukumnya boleh. Lah haram sama boleh kuatan haram toh. Jadi kalau makanya ulama membuat stressing persyaratan seperti itu ya dalam rangka melindungi hak-hak anak untuk dapat keselamatan khususnya di dalam lingkup keluarga. Banyak loh justru kekerasan itu paling banyak dilakukan oleh orang terdekat anak. Saya aja jangan. Habis itu fa inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram. Ini dasarnya bahwa darah kalian dan harta-harta kalian itu haram bagi kalian, termasuk ya menyakiti, memukul, tadi itu asalnya adalah haram. Dan la dzarara wa la dirara ini udah masyhur sekali, nggak boleh ada yang menyakiti, membahayakan diri sendiri maupun meletakkan orang lain dalam kemudaratan nggak boleh. Jadi kalau pakai ini sebenarnya orang tua mesti hati-hati ya, jangan-jangan dia melakukan itu secara buta, tidak melihat catatan-catatan yang tadi. Apakah saya memukul ini menyiksa atau mendidik? Apakah saya memukul ini akan mengubah dia menjadi melakukan sesuatu yang diperintahkan? Atau kalau mau lebih halus lagi, apakah anakku ini aku kenalkan kepada Islam dan sholat dengan kekerasan ataukah dengan kelembutan? Sehingga ketika saya meninggal, apakah dia tetap melaksanakan sholat ya? Karena kan yang memukulnya sudah tidak ada. Gitu. Jadi ya merefleksikan itu. Paling bener itu sampai sembayang, jangan anak sembayang. Ini kan urusannya sholat. Ini urusan hanya sholat ya. Kalau hal-hal yang lain, nah kita tahu semua itu. Sudah ini, apalagi? Ini saya sampai jam berapa tuh? Satu lagi ya? Ada lagi? Kalau nggak ada, sudah. Kayaknya di pesan itu ada ini, poin 1. Oh, udah. Mungkin teman-teman ada yang mau open mic ya, bisa sambil ngobrol sama Uma. Bisa seperti itu, mungkin silahkan teman-teman. Mungkin ada yang mau mau sharing gitu, nggak apa-apa. Oh, aurat itu ya, aurat katanya ya. Ya, kalau nggak ada yang mau sharing, lanjut ke yang aurat dulu itu. Ye. Aurat ini biasanya kenapa kok balita? Karena ada di dalam dunia parenting itu mandi bersama anak dapat merekatkan bonding emosional, ikatan emosional antara orang tua dan anak. Tapi apakah bangkang atau telanjang bulat ataukah ada batasan aurat yang harus diperhatikan gitu. Ini asal muasal muskilahnya di sana. Yang pertama adalah aurat orang tua dengan balitanya. Mana saja batasan aurat si bapak dan si ibu supaya tidak ditampakkan ke anak bagi bapaknya ya atau bagi ibunya. Bagi bapaknya seperti yang disepakati oleh para ulama antara pusat dan lutut. Kemudian
di hadapan anak balitanya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian kalau ibu, nggak boleh menampakkan bagian tubuh mulai dari dada karena ibu punya payudara, punggung hingga lututnya. Berarti kembenan ya, Bu? Kembenan. Loh, apa iki? Ya kemben itu kan menutupi dada sampai lutut ya. Nah itu, nggak boleh berikan atau ditampakkan di hadapan anak balitanya yang berjenis kelamin laki-laki. Terus ibu juga nggak boleh menampakkan bagian tubuh antara pusar dan luput saya, di hadapan pusar dan lutut, di hadapan anak balitanya yang perempuan. Jadi kalau perempuan, antara pusar lutut nggak boleh kelihatan. Kalau anak laki-laki, dari kemben, apa namanya, dada sampai lutut nggak boleh kelihatan, depan belakang ya, jangan cuma depan aja, belakangnya kelihatan. Nah, itu nggak boleh. Terus kalau anaknya gimana? Kalau anak kepada orang tuanya, menurut Syafi'iyah, aurat anak kecil walaupun belum mumayyiz atau belum tamyiz adalah seluruh tubuhnya. Karena itu haram hukumnya melihat aurat anak kecuali oleh orang yang mengasuhnya. Jadi ketat ya yang Syafi'iyah ini. Jadi kalau foto-foto baby yang lucu-lucu itu, nggak berlaku gitu kalau di mil Syafi'iyah ini. Hanya boleh dilihat oleh orang yang mengasuhnya saja ya, untuk kepentingan memandikan, menyewoi, dan seterusnya itu. Kalau menurut Malikiyah, seluruh tubuh anak balita laki-laki boleh dilihat dan disentuh. Sementara aurat balita perempuan hanya boleh dilihat oleh laki-laki tanpa disentuh. Iki kelonggaran. Aurat balita perempuan boleh dilihat semuanya, tapi tidak boleh disentuh oleh laki-laki. Kalau anak balita laki-laki, boleh dilihat semuanya, boleh disentuh semuanya. Kalau menurut Hanafiyah dan Hanabilah, balita laki-laki dan perempuan tidak punya aurat. Oleh karena itu, seluruh tubuhnya boleh dilihat dan disentuh. Ini lost doll, tidak ada batasan kalau ini. Jadi, kebalikannya Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. Sudah itu, monggo. Sepertinya langsung ini aja ya, apa namanya, sharing ya kita. Barangkali ada yang muskil atau ada yang perlu didiskusikan gitu. Iya, iya mungkin sharing aja dulu. Silahkan teman-teman yang mau sharing boleh diketik atau mungkin lebih baik lagi misalnya sambil open mic biar ngobrol langsung sama Umah nggak apa-apa. Silahkan siapa aja bebas langsung buka mic langsung ngomong. Silahkan. Atau nggak ada nih teman-teman. Kalau nggak ada kita belajar satu lagi mungkin ya Uma atau 2 lagi maksimal. 2 lagi sih, aku lihat kolom chat ini. Aurat sudah ya, apa lagi? Monggo itu ada Mas Muhammad Anis. Monggo silahkan Ustadz Anis. Mungkin sambil open mic ya Ustadz ya. Sambil open cam juga Ustadz. Oh iya. Monggo. Baik, ditunggu. Teman-teman yang lain juga silahkan. Mungkin ada sharing yang mau disampaikan, ditulis atau sambil open mic. Mbak Oke, Rofiah, Roifah. Oke. Silahkan Mbak Roifah langsung open mic sama open cam juga ya. Open mic aja Ustazah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah sama Umma. Sebenarnya yang jadi problem itu kemarin sempat ada kasus dan banyak juga teman-teman yang bingung nanya itu perihal anak angkat Umma. Anak angkat. Permasalahannya itu titik tekannya di mungkin masuk ke yang itu ya, yang aurat itu. Jadi kan kadang atau mungkin bisa dikatakan rata-rata anak angkat itu nggak tahu kalau dirinya anak angkat. Jadi sudah dianggap seperti anak kandung.
sampai dibuatkan akte dan lain semacamnya. Nah, kemarin ada kasus si anak ini kan mau berangkat ngaji lah gitu ya, mau berangkat ngaji, saliman lah sama ayah angkatnya ini, karena kan dia taunya ayahnya ini ada ayah kandung. Ya mungkin kalau masih kecil kan nggak masalah lah ya wudhunya gitu. Khawatir nanti pas udah gede juga kan tentang ya aurat, tentang wudhunya juga gitu, batal atau enggaknya kalau nyentuh sama bapaknya. Soalnya kan dia ngiranya nggak batal dong karena ini ayah kandung gitu. Padahal dia sebenarnya hanya anak angkat gitu mah. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih waktunya. Oke, terima Sama-sama. kasih Mbak Iva. Silahkan Uma. Nah, ini aku buka ini aja nih, yang adopsi anak non-muslim. Oke. Cilik men ya. Ketok kan guys. Enggak, kita tak wajak oke. Iya benar itu ya. Kalau urusan nanti kalau gede batal wudhu kan lumayan gampang ya. Ikut madhab Hanafi selesai itu. Yang begawat, agak gawat ini kalau sampai bapaknya itu yang menikahkan. Padahal dia bukan bapak kandung kan. Saya nikahkan anak saya atau zawwajtuka binti. Nah, itu gimana itu? Padahal dia bukan bapak kandung tuh. Ya bisa saja ditemukan helah-helahnya nanti tanya sama Ustazah Wafi ini aman itu. Tapi itu memang tidak ada hal-hal yang penting untuk di stressing ya, di stabiloin gitu. Misalnya ini, adopsi anak muslim. Ini ceritanya waktu itu ada orang nanya, dia mau mengadopsi anak non-muslim. Gimana hukumnya? Kita breakdown dari hukum adopsinya itu sendiri. Bahwa adopsi itu boleh selama tidak mengubah nasab anak atau memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Jadi memang keliru kalau anak itu tidak diberitahu bahwa dia adalah bukan anak kandung. Setiap anak itu kan, kalau kata Khalil Gibran itu anakmu bukan anakmu ya. Sesungguhnya setiap ruh ditiupkan itu dia kan sudah punya apa jenengnya peta kehidupannya sendiri gitu. Kita membersamai anak ini dan kita ada di dalam buku kisah anak-anak kita ini. Nah, anak yang diadopsi ini ya memang takdirnya dia menelan kenyataan itu gitu walau pahit dan memang jangan katakan sesuatu pahit walaupun benar ya, tapi katakan sesuatu kebenaran meskipun rasanya pahit gitu. Jadi walaupun setidaknya anak ini akan merasa bahwa walaupun saya anak angkat atau bukan anak kandung, tapi saya punya keluarga yang menyayangi saya, kan gitu. Jadi tetap harus diberitahu kepada anak bahwa dia bukan anak kandung, tapi nanti ditambanilah komunikasi itu dengan hal-hal positif tentang betapa kasih sayangnya keluarga ini kepada si anak dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian, nah itu, tidak boleh mengubah nasab karena ceritanya Zaid bin Harisah ini kan pernah diangkat anak sama Kanjeng Nabi juga begitu kan. Ditegur Rasulullah saat itu karena Zaid dipanggil anaknya Kanjeng Nabi gitu sehingga dikembalikan lagi bahwa Zaid itu bin Harisah gitu. Tidaklah kami panggil dia kecuali dengan Zaid bin Muhammad sampai turunlah ayat panggillah mereka. Jadi dulu memang dipanggilnya tuh Zaid anak Muhammad, Zaid bin Muhammad. Hanya ditegur itu sama Allah dengan surat Al-Ahzab ayat 5 ini. Bahwa memang harus diberitahu dia itu anak siapa. Nah, konsekuensi berikutnya anak angkat itu tidak dapat warisan dan bukan mahram. Bukan mahram ini dalam arti ya memang dia orang lain. Kemahraman dalam apa ya? Kemahraman dalam termasuk wudhu, termasuk musyawarah atau kemahraman karena nikah. Nah, itu juga orang lain kalau misalnya kita sama ipar gitu atau sama adiknya menikah. Nah, itu kan kalau ada saja kaitan yang karena musyawarah itu menjadi tidak masalah, tapi tidak berlaku itu semua, kemahraman itu kepada si anak ini tidak berlaku. Jadi betapa pentingnya memberitahu kepada anak ini tentang hal itu, bukan karena mau menjauhkan dia dari keluarga, tapi karena memang ingin menjaga anak ini tetap dalam keluarga dengan cara yang baik, makanya harus diberi sesuatu yang kebenaran itu, gitu. Urusan anak tidak dapat warisan ini juga
tidak perlu dimaknai bahwa cerai ya Islam, anak angkat tak diberi warisan karena padahal dia sudah dianggap sebagai keluarga sendiri misalnya, bukan begitu. Karena, Islam itu agama yang adil dan rahmat ya. Masih ada jalan lain selain, warisan. Karena kalau anak, angkat diberi warisan, dia akan mengambil haknya anak kandung, sementara harta warisan itu yang paling berhak ya akan adalah keturunan anak kandung ini. Tapi kalau mau ngasih anak ini, harta bagaimana? Tadi pakai wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga itu, gitu. Jadi bukan lalu menutup pintu, enggak, cuman khawatir mengambil, haknya, mereka si anak kandung ini. Kalau di dalam negara kita bagaimana? Di dalam negara kita untuk urusan angkat-mengangkat anak ini harus seagama. Alasannya adalah untuk, menghindari isu pemaksaan anak dalam beragama. Kan ada tuh yang diambil anak ketika masih bayi. Itu tuh si Lili ya, ini adiknya Rafathar tuh, adiknya si Cipung. Nah itu, dia harus seagama kalau misalnya ngangkat anak gitu. Jadi gimana kalau non muslim? Ya itu menyalahi undang-undang. Apakah menyalahi syariat? Nah, kalau menyalahi syariat, saya pakainya la ikraha fiddin ini, tidak ada paksaan dalam menganut agama. Kalau menurut MUI nggak boleh, menyimpan tali pusar. Kalau menurut MUI nggak boleh, dia harus seagama. Di fatwa MUI ya teman-teman bisa baca nanti. Alasannya kan, kalau misalnya kita muslim gini, kan enak mah kalau ngangkat anak bayi non muslim, dia diasuh oleh keluarga muslim, jadi muslim dia. Iya pikiranmu. Pikiran orang non muslim, mereka akan angkat anak-anak kita yang muslim, diasuh mereka jadi non muslim, kan gitu sesungguhnya. Makanya la ikraha fiddin, lakum dinukum waliyadin gitu. Mungkin itu ya Mbak Roifah. Sama itu mungkin penting juga di-highlight juga tentang sama rodok tuh jadi anak angkat kaitannya dengan rodok. Karena kan gini, mohon maaf nih, mungkin terlalu jauh sih mikirnya, tapi tetap harus dipikir-pikir harus dipikir kayaknya. Kayak sekarang nih, orang tua kandung aja itu kadang banyak nih kan belakangan kasus-kasus, melakukan kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, segala macam, yang ini notabene dia adalah orang tua kandung gitu, apalagi ini orang tua angkat yang nggak ada hubungan darah gitu, yang secara batin, secara naluriah, pasti lebih dekat anak kandung. Lawang aja anak kandung aja ini sudah banyak mengalami kekerasan ya kan, dalam keluarga dengan berbagai macam bentuknya. Khususnya misalnya kekerasan seksual misalnya. Jadi, kaitannya dengan rodok agar dimahramkan. Jadi kalau misalnya, dia mengangkat anak ketika masih usia menyusui, alangkah baiknya disusui gitu tuh biar biar ada mahram, termasuk kaitannya dengan aurat gitu juga. Iya Soalnya itu miris khilaf. banget miris banget lihat kasus-kasus belakangan ini gitu, apalagi kalau anak angkat gitu tuh. Kayak gimana ya, darah tuh kan lebih kental gitu kan, tapi yang darah aja kadang masih, jadi korban kekerasan gitu. Iya, itu khilaf itu teman-teman bisa catat itu ya. Untuk jalan alternatif memahramkan anak angkat adalah dengan menyusui si anak. Saat dia usia rodok ya, bukan udah 5 tahun, udah 7 tahun, udah SMA disusui, keliru itu. Jadi saat dia usia rodok. Gitu. Iya iya iya. Ada lagi nih di apa namanya ini, chat box. Bagaimana membangun chemistry antara ibu, ayah, bun, antara si pasutri ya berarti antara kedua orang tuanya ya ini. Soalnya sering beda pikiran Uma. Nah ini ada yang menarik gini. Waktu itu saya, entah itu di reels Instagram kayaknya ya, itu ada seliweran begini, quality time bersama istri, bersama pasangan itu penting menjaga kualitas itu. Begitupun menjaga kualitas dengan anak itu juga penting. Andaikan kita harus memilih salah satunya, mana yang akan kita unggulkan? Nah, ini aku nanya sama anak aku, Hasbi, yang umur masih 6 tahun. Aku tanya, "Mana, Dek, antara 2 itu?"
yang lebih utama? Uma sama ayah menjaga hubungan atau Uma menjaga hubungan dengan anak-anak, mengasuh anak, ayah juga begitu kepada anak-anak. Otomatis jawaban anak-anak, ya sama anak-anak lah gitu kan. Lalu saya sampaikan yang ada di video itu bagus. Kata dia begini di dalam video itu ya. Yang pertama jelas tadi itu, kalau anak-anak nanti akan memiliki kehidupannya sendiri dan kita akan tinggal bersama dengan pasangan itu. Yang menarik bagi saya adalah, dua-duanya ini memang nggak bisa dipisahkan, bukan berarti memilih satu akan meninggalkan, yang lainnya. Tapi cara berpikirnya begini, keluarga itu kan adalah satu kesatuan ya, seperti 4 kaki kursi gitu, adalah satu kesatuan yang dinahkodai oleh 2 orang yang berpasangan. Jadi, apapun kebijakan di dalam rumah, itu walaupun dimusyawarahkan juga bersama anak, tapi kepemimpinan ada di nahkoda 2 ini, ibu dan ayah ini. Jadi menjaga, quality time atau hubungan baik dengan pasangan, itu patut dipelihara lebih banyak daripada bersama anak. Karena anak itu akan bahagia dan akan terstimulasi untuk tumbuh kembang yang baik jika dia melihat kedua orang tuanya akur, sayang-sayangan, mesra, dan, kelihatan saling mencintai di hadapan mereka gitu. Jadi kenapa juga ada anak-anak yang tidak betah di rumah, lalu punya, tumbuh kembang menurun dan tidak, bertumbuh seperti kawan lainnya misalnya, lebih mundur, itu salah satunya ya karena dia tidak melihat keteladanan, tidak melihat kebahagiaan dari kedua orang tuanya. Maka bagaimana caranya membangun chemistry antara ibu dan ayah? Perbanyak quality time ya kalau menurut saya. Maka waktu saya komunikasi sama anak saya yang 6 tahun itu, saya katakan, "Jadi boleh nggak Uma sama Ayah keluar berdua aja tanpa kalian misalnya pacaran kemana kek?" "Ya boleh mah boleh mah." Akhirnya dia begitu. Jadi karena kita ngomongnya kan pakai akal anak usia 6 tahun ya, gitu. Menurutku bagaimana cara membangun chemistry itu memperbanyak, quality time dan penting untuk membahas juga mana batasan-batasan yang, eee, boundaries atau lingkaran yang bisa dijangkau oleh pasangan. Artinya kamu nggak boleh masuk wilayah ini, atau kamu boleh masuk wilayah ini atau tidak. Sesungguhnya antar pasangan itu kan nggak ada rahasia ya, kecuali mereka menyepakatinya gitu. Jadi misalnya kayak kontak HP atau password handphone, nah itu bisa jadi hal yang receh tapi akibatnya besar kalau nggak dibicarakan dengan, eee, intim gitu, gitu. Mas Muhammad Anis. Ini Uma sebenarnya ada yang japri ke saya via WA, katanya mau nanya. Katanya pertanyaannya mau dikirim ke WA saya biar dibacakan, tapi sampai sekarang belum masuk nih pesannya. Atau Iya, mungkin saya ada teman-teman yang mau open mic, satu pertanyaan lagi mungkin teman-teman. Oh, ada lagi. Monggo silahkan. Ini alangkah baiknya langsung open mic kayaknya nih ya, Ustadz Anis ini. iya. Tes. Nah itu open mic. Mohon maaf sebelumnya Ini saya mau bingung. Bukan mau, tapi bingung. Soalnya saya punya teman ini Nah, teman saya, dia itu kalau mau bahas tentang parenting, anggap saja dia ini cowok gitu ya ketika dia mau bahas parenting, itu semangat sekali Padahal dianya masih jomblo sebut saja teman saya ini Halim gitu nggak ada di sini orangnya lagi keluar. Jadi dia hukumnya ini membahas parenting, sementara dia ketika saya ajak untuk nyari jodoh, dia selalu kabur Terima kasih Mas Halim ini harus disampaikan ke Mas Halim ini ya. Jangan-jangan Halim itu nama lain dari Muhammad Anis Zayadi nih.
Atau mungkin Muhammad Anizayadi ini nyindir gitu loh, Uma. Saya merasa di grup ini malam ini juga banyak yang jomblo ya. Satu catatan dari saya. Yang pertama, tidak perlu disangkut pautkan antara mengasuh anak dengan menikah. Karena apakah seorang yang menikah itu harus punya anak? Itu kan istilah itu. Ada yang mengatakan, ya tujuan nikah itu adalah tanasul, punya anak. Jadi kalau tidak tanasul tidak menjalankan maqasidun nikah. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang, ya enggak, kok bisa tujuannya menikah adalah punya anak? Kok bisa menikah harus punya anak? Wong menikahnya saja tidak harus. Gitu. Jadi kalau temannya ndak mau menikah tapi mau belajar parenting, ya mungkin dia ingin mengadopsi anak tanpa menikah, tak salah. Apalagi dia misalnya seorang guru, nah ini juga pengasuhan itu pikiran kita sangat sempit kalau mengartikan pengasuhan hanya di wilayah keluarga. Ada yang namanya pengasuhan komunal, ada yang namanya pengasuhan gotong royong, ada yang namanya pengasuhan berbasis komunitas. Teman-teman kan nyantri kan, banyak yang mondok toh. Sesungguhnya di pondok pesantren itu adalah keluarga besar dengan kiai sebagai ayahnya, ibu nyai sebagai ibunya, dan para senior sebagai kakak-kakaknya, junior sebagai adik-adiknya. Nah, itu adalah satu pengasuhan yang bersifat komunal, pengasuhan gotong royong. Maka penting tuh kalau kita sering mendengar misalnya sinergi antara pengasuh, guru, dan wali santri, itu adalah 3 piramida yang harus senantiasa terkoneksi dalam rangka mengasuh anak selama di pesantren. Nggak bisa. Sementara kita di industri 5.0 sekarang ini, banyak tuh yang nyalah-nyalahin lembaga pendidikan. Saya sudah bayar kok anak saya masih bodoh. Saya sudah mondokkan anak saya kok tapi masih kurang ajar. Jangan keliru ya Pak, Bu, dan calon bapak, calon ibu. Tugas, tarbiyah atau pendidikan anak itu nomor 1 yang dipanggil ya orang tuanya, adalah orang tuanya. Jadi kalaupun gurunya, buktinya tadi tuh memukul anak aja nggak diberikan itu haknya kepada guru ya, karena dia memberikan hak itu berjalan seiringan dengan kewajiban tanggung jawab dia. Makanya eh, mari kita apa ya, hmm, angkat gitu, angkat kembali bahwa tanggung jawab pendidikan itu sesungguhnya ada di tangan orang tua. Lembaga pendidikan itu adalah dalam rangka membantu. Kalau kalau di Sofia aja ya, di pesantren saya, kalau tahun ajaran baru atau kita menerima santri baru, itu senantiasa kita ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu, tugas mengasuh anak-anak di sini, kami adalah wakil panjenengan nggih. Tugas pertama mengasuh itu panjenengan nggih. Jadi nanti kalau ada apa-apa dengan anak, mari kita bicarakan bersama. Karena misalnya yang tahu anak di pondok itu gurunya atau pengasuhnya. Kadang ada yang ditutupi dari orang tua. Kadang juga langsung ngomong ke orang tua, ndak ngomong ke gurunya. Jadi harus ada sinergi nih antara 3 kaki atau 3 piramida dalam pendidikan itu. Nah, kalau Mas Halim tadi itu adalah seorang pengasuh, ya wajib belajar tentang ilmu parenting karena dia anak asuhnya nggak cuma 1, 2, bisa 900 itu nanti. Wajib 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 main. Gitu Mas Muhammad Anis. Salam buat Mas Halim. Iya, mungkin teman-teman satu lagi ya teman-teman ya. Silahkan ada yang mau open mic atau nanya. Oh, ada itu Saya di grup tunggu. itu. Di Oh, grup gini. di chat. Kemarin ada kasus seorang ibu yang menjual HP karena faktor ekonomi. Wakilah HP tersebut hasil usaha anak sendiri, hasil tabungan itu. Oh, itu kemarin viral. Lalu netizen ada yang komen, jangan punya anak kalau masih miskin. Menurut Uma itu gimana, Uma? Yang iya, nggak boleh tuh, Rek. Gini, ini jangankan anak kecil ya, saya sampaikan soal anak yang sudah dewasa aja. Kan ada itu kafalah nafkah bagi anak kepada orang tuanya kan. Apa hukumnya anak menafkahi orang tua? Itu
ada persyaratannya. Misalnya 1, anaknya tuh musir, orang tuanya muksir. Anaknya mampu, orang tuanya nggak mampu. Mampu ini apa standarnya? Punya uang di rekening berapa, punya emas berapa, punya hewan ternak berapa? Enggak. Musir ini kategorinya adalah dia itu punya kelebihan daripada nafkah yang wajib dia tanggung. Ya anak istri kalau ada itu, cicilan utang gitu kalau ada. Kemudian muksir itu indikatornya adalah tidak punya kemampuan untuk bekerja. Jadi bapak sehat, ibu masih sehat, kirone mencangkul sawah atau berdagang itu bisa, tapi dia ndak mau bekerja, maunya minta dinafkahi anak, ini ndak wajib anak untuk menafkahi itu karena bapaknya, orang tuanya belum masuk dalam kategori muksir. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah batasannya. Batasannya itu pun untuk hal-hal yang bersifat ya nafkah-nafkah doruri. Kalau kita melihat apa nafkah doruri itu batasannya apa? Beda lagi antar mazhab. Ada yang mengatakan 1 mud beras, ada yang mengatakan oh setiap tahun baju 2 musim harus dikasihkan. Ada yang mengatakan oh itu beda-beda itu. Daging seminggu sepisan. Itu beda-beda gitu urusan-urusan itu. Nah, kalau yang paling gampang Mel Hanafiah ya ikut urufnya apa, makan atau hal-hal yang bersifat daruri tadi itu. Jadi kalau misalnya, eee, "Nduk tukono kulkas lho, tanggane duwe kulkas masa aku harus tukono kulkas." Itu ndak wajib ya, karena kulkas bukan amrun daruri gitu, bukan hal yang primer. Lah kalau beras, sementara bapak sudah sepuh, sudah muksir, nah itu baru dia wajib gitu. Ini anak dewasa yang, sudah punya pekerjaan dan punya penghasilan, itu aja ada stressing-nya gitu lah, apalagi anak kecil. Makanya kalau lebaran itu kadang ada itu, uang lebaran kalau sudah dipegang ibunda itu menjadi investasi bodong ya karena gini nih, at least setidaknya pamit lah sama anaknya. Katanya kan sudah pamit ya, kalau yang di viral ini katanya udah pamit ke anaknya, ya namanya orang tua super power. "Anu ya, tak belikan anu nanti mama ganti, nanti ibu ganti." Ya itu hoax itu, jangan ya, zalim. Zalim kepada anak, kasihan. Tapi katanya udah dapat ganti itu, diganti Jokowi ya? Dikasih HP ya? Dikasih apa? Itu tuh masih gangguan jiwa sampai sekarang anaknya itu. Oh, bukannya sudah di ini ya, sudah di-handle siapa itu? Oh, Iya, iya. kurang tahu. Katanya udah, nggak tahu lah, cari kabar lagi, guys. Nah, itu saya sebenarnya juga nggak setuju itu. Kan gini, walaupun orang tua ya, eee, ketika anaknya misalnya dapat dapat sedekah dari orang atau dapat iya lek lek sedekahnya sedekahnya cuma 1.000, 2.000. Kalau sedekahnya 1 M, 2 M, lalu orang tua bisa menggunakan itu kan sama dengan makan haknya orang lain juga walaupun orang tuanya. Jadi ada yang namanya birrul walidain, ada yang namanya juga birrul aulad. Salah satu birrul aulad ya kayak gini, gitu Mbak. Mas, siapa admin Kopdar Institute? Iya. Jangan. Jadi belum apa-apa udah jadi generasi sandwich ya. Masih Ya. anak SD, udah sandwich duluan. Sian. Nah ini, Mar'atus Sholihah. Ini satu lagi ya. Pertanyaannya satu aja ya. Mbak Wafi nge-freeze ya? Oh, enggak. Monggo Mbak Mar'atus Sholihah. Baik, Uma mau nanya di sini. Bagaimana hukumnya apabila ada seorang ibu nih ya, dia itu menikah lagi dengan suami barunya. Nah, setelah itu dia itu tidak kepada anak kandungnya kayak gitu.
apakah ketaatan seorang anak ini masih terhitung apa sih, masih bisa dikatakan dia itu harus mematuhi segala perintah dan harus taat kepada seorang ibu ini, yang pada kenyataannya seorang ibu ini kadang-kadang lupa dengan anaknya gitu tuh. Kadang-kadang gimana ya, kuranglah kasih sayangnya, berkurang kasih sayangnya setelah dia tuh menikah lagi dengan orang baru ini, gitu Mbak. Iya, untuk kondisi keluarga yang begitu, bagaimana batasan kita supaya tidak dianggap anak yang durhaka, ngono ya. Iki manut tapi wong tuweke koyo ngono, gak ditaati iki wong tuwek. Nah, gitu ya. Kalau kata orang Madura Iya. itu orang tua kalau sudah begitu tuh seperti Al-Qur'an rosak. Buang tak oleh, bocah tak kening. Nah, itu translate-nya silakan ditulis di kolom, box ya untuk yang bisa men-translate. Nah, gimana ya untuk yang kondisi seperti itu? Bagaimana sih caranya anak mentaati kalau, eee, orang tua dua dalam kondisi begitu gitu? Yang pertama, pesannya Kanjeng Nabi itu, "Wa in amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum, wa in nahaitukum anhu fantahu." Kalau saya itu perintahkan kepadamu, satu perintah amar, fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah perintah itu semampumu. Wa in nahaitukum anhu, tapi kalau ada satu hal yang saya larang, fantahu, maka blas jangan pernah dilakukan. Misalnya, perintah apa? Sholat. Ya mastata'tum, gak iso berdiri, rebahan, no jangan. Gak bisa berdiri, duduk dulu. Gak bisa duduk, apa jenenge, tangan, nah dan seterusnya. Apa yang dilarang? Misalnya nggak boleh minum khamr, lu setetes saja, lu fantahu, ojo sama sekali, gitu. Nah, mentaati orang tua ini kan perintah ya. Eee, perintah mentaati orang tua ini berarti dilaksanakan mastata'tum. Yang dilarang apa? Yang dilarang itu, menyakiti orang tua. Maka fantahu, maka jangan dilakukan sama sekali. Jadi, bagaimana ya cara saya menaati? Semampumu. Apakah kalau saya, ya itu tergantung kondisi apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua ya. Misalnya, oh saya kalau serumah tukaran terus. Jadi saya akan menawai itu pisah omah dalam rangka meminimalisir konflik. Tapi saya akan tetap mengunjungi seminggu sekali, misalnya, ya itu masa temu segitu. Yang penting kan tidak memutus silaturahmi, itu yang nggak boleh. Fantahu, kalau itu sama sekali jangan dilakukan. Mengilokno orang tua, mengejek, berkata kasar, memukul dan seterusnya itu fantahu, sama sekali jangan dilakukan. Jadi sesantai itu Islam ini menanggapi karena tahu pasti di dunia ini sekian miliar manusia punya masalah. Jadi lek dipres ya stres semua makhluk di bumi ini. Maka, kayak di kopdar ini ya, belajar Islam santai, sopan, apa boleh, ramah dan bercanda. Jadi gitu. Lakukan saja mastata'tum untuk hal-hal yang dilarangi ya, sampean tahulah yang dilarang untuk dilakukan kepada orang tua itu apa, itu fantahu. Sama sekali jangan dilakukan ya. Kita minta pertolongan Allah semoga kita, eee, walaupun kok salah terus, saya ini kok nggak disayang sama ibu, insyaallah, sambil didoakan semoga ibu hatinya terbuka dan Allah itu Maha melihat gitu. Allah Maha melihat. Tenang, selama masih disayang Allah, apa itu yang lain itu ndak penting, kan gitu, Mbak Mar'atus Sholihah. Oke, makasih Mbak Maratus Soliah. Mungkin yang lain bisa disambung di lain waktu ya, atau mungkin teman-teman kalau masih ada banyak rasa penasaran atau hal-hal yang ingin dibincangkan dengan Ummah bisa japri beliau mungkin, karena ini waktunya udah lewat 25 menit ya dari target. Jadi target tadi tuh kita ngobrol 1 jam atau lewat 1 jam 10 atau 15 menit dah maksimal. Ternyata luar biasa sekali
di akhir-akhir justru banyak sekali teman-teman yang antusias bertanya gitu ya. Terima kasih teman-teman, saya lihat dari tadi itu teman-teman nggak turun jumlahnya dari 30, luar biasa. Terima kasih sudah mau bergabung di Kopdar, semoga kita terus istiqomah dalam kebaikan. Teman-teman Kopdar istiqomah semangat untuk terus berbagi, Ummah juga nggak bosen-bosen untuk menemani kita para senior ya. Teman-teman peserta juga tetap terus semangat dan bate teman-teman. Mungkin hanya itu. Oh ya, saya lupa, saya minta maaf kalau selama sesi ini saya ada banyak tutur kata yang kurang berkenan. Itu adalah termasuk salah satu kelemahan saya. Oh iya, foto bareng. Ayo teman-teman boleh open cam ya, kita foto bareng. Silahkan teman-teman, open cam, open kamera. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan ya. Saya juga ini belum ditutup ya, ditutup dulu apa bermain ini? Oh, ditutup aja dulu ya. Iya. Sekian dari saya, sampai jumpa besok malam. Besok malam kita belajar parenting dari orang yang itu tadi disampaikan ya, saya cuma ngelanjutin dari Ustadz Muhammad Anis itu, yang secara biologis belum jadi parent ya, tetapi dia sudah punya begitu banyak anak-anak ideologis, sudah punya banyak santri dan lain-lain. Semangat untuk besok malam. Oke, silakan open cam dan sekian dari saya kembalikan ke admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan admin dipimpin untuk foto bareng. Cek susahnya menahan ini. Tahan. Enggak maaf. Sampai jumpa besok malam Ya, teman-teman. terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf Makasih jika Uma sudah menemani Iya. kita. Saya tutup dulu ini, saya belum nutup loh Wafi. Oh iya, Terima kasih lupa. teman-teman ya. Semoga bisa dipahami dan semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan apa yang teman-teman cari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Uma.